Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Benny Alfredo. Oke, di video kali ini aku mau kasih kalian tips gimana caranya mempropagasi tanaman sirih merah atau Piper ornatum. Nah, jadi sirih merah ini termasuk jenis tanaman herbal ya, jadi manfaatnya sangat banyak. Tapi yang dari berdasarkan pengalaman aku, dibanding tanaman sirih hijau, sirih merah ini jauh lebih mudah untuk penanamannya. Sedangkan kalau sirih hijau itu kadang bahkan ada mitosnya nih ya, kalau menanam sirih hijau itu kayak beruntung-untungan juga. Jadi nggak semua orang bisa menanam sirih hijau seperti itu. Tapi aku sih merasa mungkin itu karena orangnya saja yang kurang banyak belajar atau mencari tahu apa sih penyebab gagalnya menanam tanaman sirih. Tapi aku sendiri memang sering juga gagal. Jadi sekarang aku mau ngasih kalian tips cara propagasi tanaman sirih merah. Nah, di video sebelumnya juga aku udah pernah buat cara mempropagasi tanaman, tapi aku menggunakan sirih gading. Nah, sebenarnya kedua tanaman ini dari jenis yang beda ya. Sedangkan kalau sirih gading ini dari keluarga Epipremnum, sedangkan ini dari keluarga Piper. Nah, kenapa disebut sebagai tanaman sirih gading? Bisa jadi karena bentuknya yang kurang lebih mirip dengan sirih. Nah, jadi sirih yang sebenarnya itu yang seperti ini, yang bentuk bentuk daunnya ini sangat tegas ya. Nah, sangat tegas dia bentuknya, cukup berbeda lah dengan sirih yang sering kita sebut dengan sirih gading. Nah, ini sebenarnya tanamannya sedang aku propagasi. Ini juga ada aku propagasi janda bolong atau Monstera adansonii. Di sini juga aku nggak tahu ini jenis tanaman apa. Ini nggak aku propagasi sih, cuma karena lagi kosong botolnya, jadi aku manfaatkan aja untuk tanaman ini. Kemungkinan besar ini sih tanaman air. Nah, apa saja yang kita perlukan? Yang pertama udah pasti botol kaca. Dari yang aku tahu sih katanya botol kaca itu jauh lebih bagus digunakan untuk propagasi daripada menggunakan contohnya botol yang dari plastik. Nah, seperti merek tertentu lah, minuman mineral yang sering kita gunakan itu. Nah, jadi ini botolnya sendiri aku beli minuman yang sengaja banget, ini aku beli minuman yang berbahan dasar botol kaca seperti ini hanya untuk bisa menggunakannya sebagai atau mendaur ulangnya sebagai media untuk mempropagasi tanaman. Nah, ini dia semua sebenarnya ini beda-beda mereknya, jadi aku sengaja banget beli ini untuk propagasi tanaman. Nah, setelah itu kita isi air juga kan, karena kita propagasi menggunakan air. Nah, buat yang belum tahu, propagasi ini adalah cara sederhananya, arti dari propagasi adalah cara memperbanyak tanaman. Nah, tanaman yang paling mudah untuk dipropagasi menggunakan air biasanya tanaman yang merambat seperti ini. Nah, dia memiliki akar angin. Di sini ada akar anginnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa saja yang kita butuhkan? Selanjutnya kita membutuhkan gunting yang udah pasti. Aku sih ini dalamnya ini bukan air biasa, ini air larutan B1. Kenapa? Karena yang berdasarkan yang aku baca juga B1 itu manfaatnya sangat banyak. Selain untuk meredam stres tanaman dan mempercepat pertumbuhan, juga bisa membantu mempercepat keluarnya akar tanaman. Jadi aku biasanya menggunakan ini juga. Oke, kita langsung aja mulai ya. Nah, untuk pemilihan tanaman kita pilih tanaman sirih yang keluar akar anginnya. Biasanya itu di bagian apanya namanya nih ya, kayak sisi-sisi gini ada keluar akar anginnya. Kita boleh gunting, tapi sepertinya masih terlalu muda, jadi aku bakal ambil yang agak bingung juga ngambilnya yang mana. Oke, aku ngambil ini aja yang sudah agak dewasa daunnya. Oke, langsung aja aku gunting ya. Nah, setelah aku gunting seperti ini, biasanya aku sih menyemprotkan ini dulu sih ke akarnya ini. Menyemprotkan B1 ke akarnya seperti ini. Terus aku diamkan kira-kira beberapa, nggak sampai semenit ya, paling beberapa detik aja gitu. Baru akhirnya aku yakin untuk mencelupkan langsung ke air seperti ini, supaya bisa mempercepat pertumbuhan akarnya. Nah, sebenarnya sederhana sekali ya. Jadi kita baru yakin untuk menanamnya itu kira-kira kalau akarnya sudah sangat lebat atau sudah gondrong lah gitu istilahnya. Kalau udah gondrong dia baru kita yakin. Sebenarnya tanaman sirih ini
kita propagasi air atau sampai menunggu akarnya lebat pun ditancap langsung sih pasti besar kemungkinan bakal tumbuh. Karena itu berdasarkan pengalaman aku sendiri, dia cukup lebih mudah daripada tanaman sirih hijau. Kalau yang sirih merah ini, sebenarnya jenis tanaman yang paling enak dipropagasi air itu adalah tanaman yang merambat seperti ini. Seperti jenis philodendron, jenis monstera. Pokoknya semua jenis tanaman yang merambat itu dan yang memiliki akar angin seperti ini lebih gampang dia propagasi menggunakan air. Oke guys, itu tadi video aku mengenai cara mempropagasi tanaman sirih merah. Buat kalian yang pengen request video, boleh langsung di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram aku @benny_alfredo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. See you!